Hari ini kita akan belajar mengenai kala 3 persalinan ya. Dimana kala 3 persalinan itu dilakukan setelah si bayinya lahir sampai batasannya itu plasenta lahir. Jadi apa saja yang kita lakukan pada saat bayi setelah lahir, kemudian kita akan melahirkan plasenta ya. Nah, di sini settingnya itu kan kita itu lanjutan ya. Jadi persiapan awal alat dan bahan itu sudah disiapkan pada saat kita akan melakukan pertolongan persalinan. Artinya di sini kita hanya meneruskan dari persiapan alat dan bahan yang sudah dipersiapkan pada saat kita akan melakukan pertolongan persalinan. Posisinya kalau kala 3 itu berarti si klemnya sudah terpasang satu ya. Karena kan bayinya sudah dilakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat. Sehingga langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu apa? Begitu kan bayi lahir, terus kemudian kita lakukan penilaian awal, bayinya bagus gitu ya, menangisnya bagus, kemudian tonus ototnya aktif. Yang kita lakukan selanjutnya adalah cek ada atau tidak adanya janin yang atau bayi yang kedua ya. Kalau sudah dipastikan si bayi keduanya itu tidak ada, apa langkah selanjutnya? Oksi, kita suntikan oksitosin. Oksitosinnya berapa unit? 10 unit. Ya berapa mili kalau 10 unit itu? 1 ya. 10 unit itu 1 mili ya. Kalau misalkan kita lihat dari oksitosin di sini sediaannya ya. Di sini satu ampulnya itu berisi 1 mili atau 10 IU ya. 10 unit. Ini sebenarnya kan kita sudah diinikan ya, sudah dipotong sebelumnya pada saat di kala 2 sudah kita masukkan ke dalam spet. Posisi spetnya itu sudah ada di box instrumen, sehingga kita itu tinggal memasukkan saja oksinya. Tekniknya yaitu dengan cara apa, Kak? Dengan cara IM. Kita desinfeksi dulu Kak biasanya. Didesinfeksi dulu bagian yang akan kita suntik. Suntiknya di mana, Kak? Paha bagian luar atau sepertiga lateral paha ya. Kita suntikan secara IM. Pertama kita desinfeksi dulu ya area yang akan kita suntik. Kemudian kita lakukan penyuntikan ya. Penyuntikannya IM, kalau IM itu berapa derajat Kak? 90 derajat. Dengan sebelumnya kita lakukan aspirasi untuk memastikan ya tidak adanya darah. Langsung kita masukkan kalau misalkan tidak ada darah. Kemudian kita tutup ya dulu, ataupun misalkan kita kan kalau sekarang biasanya tidak ditutup ya. Tetapi ini masukkan ke bak instrumen, kemudian ini masukkan ke safety box ya. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah apalagi kalau sudah suntik, nunggu dulu terjadinya tanda pelepasan plasenta. Apa saja tanda pelepasan plasenta? Adanya semburan darah. Terusnya bentuknya globular keras. Terus ya, tali pusatnya memanjang. Apabila terdapat tanda gejala pelepasan plasenta, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan ya penegangan tali pusat terkendali ya. Kalau kita lakukan penegangan tali pusat terkendali sambil si tangan kirinya melakukan apa? Ya, dorsokranial, yaitu dengan mendorong ataupun menekan ya bagian area suprasimfisis ke arah belakang dan ke atas ibu ya, ke arah distalnya ke arah atas. Kalau misalkan si ininya ditegangkan tali pusatnya kemudian dia memanjang, kita pindahkan klem berapa? 5 sampai 10 cm dari depan pulpa. Kita pindahkan ya 5 sampai 10 cm di depan pulpa klemnya. Kemudian kita lakukan lagi ya penegangan tali pusat terkendalinya. Sambil kita tangan kiri kita melakukan dorsokranial. Nah, kemudian kalau nanti si pulpanya, si plasentanya itu sudah ada di introitus vagina, ya. Ini kan udah panjang, kita pindahkan lagi aja 5 sampai 10 cm ya. Nah, kalau ini sudah ada di introitus vagina, kita tetap melakukan penekanan dorsokranial ke arah bawah ya, sampai si ininya keluar ya, si plasentanya keluar, misalnya seperti ini ya.
ke arah bawah sehingga ininya keluar dari atas, kemudian ke arah atas ya, sampai si plasentanya itu lahir ya. Setelah sebagian besar si plasentanya lahir, tangan kita berpindah ya untuk melakukan pemutaran plasenta searah dengan jarum jam. Kita putar ya. Kita putar si plasentanya searah dengan jarum jam ya, sampai bagian terbesar plasentanya itu keluar. Sehingga yang tersisa masih ada selaput. Kalau yang terlihatnya yang tersisanya itu selaput, kita cukup digoyangkan searah dengan jarum jam ya. Kalaupun tidak, kita bisa menggunakan klem ya. Kita klem dulu si selaputnya, kemudian kita goyangkan searah dengan jarum jam. Ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena apa? Karena selaputnya itu biasanya mudah rapuh ya, mudah terkoyak. Nah, begitu ini lahir, ini kita simpan di bengkok ya. Apa selanjutnya yang kita lakukan? Sebelum cek, kita masase dulu. Kita lakukan masase fundus uteris selama 15 detik ya. Kurang lebih kita lakukan sebanyak 15 kali ya, 15 kali dalam waktu 15 detik. Kemudian pastikan ya perdarahan yang mengalir itu merupakan perdarahan yang masih normal ya, artinya tidak ada perdarahan yang sangat banyak. Kemudian kontraksi uterisnya itu keras ya. Setelah kita lakukan masase fundus uteri dan kontraksinya itu keras, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan plasenta. Pemeriksaan plasenta ini kita lakukan di bagian apa saja? Bagian maternal dan bagian fetal. Nah, kita lihat dulu ya bagian maternalnya. Kita buka dulu selaputnya ya. Kita bisa menggunakan kasa ya untuk melihat bagian-bagian maternalnya apakah ada kotiledon yang tertinggal. Biasanya ditandai dengan ada lubang ya. Kalau misalkan kita kerutkan seperti ini, ada bagian yang tidak menyatu, itu berarti masih ada kotiledon yang tertinggal. Tetapi kalau misalkan setelah kita dibersihkan, kita kerutkan seperti ini, tidak ada yang terrobek gitu ya, berarti kotiledonnya utuh ya. Setelah kita periksa bagian maternal, kita periksa bagian selaputnya ya. Kita bagian selaputnya, kita lihat ada tidaknya selaput yang tertinggal atau robek ya. Biasanya kalau dari sini kita kelihatan ada yang camping seperti itu, tidak rata, berarti itu ada selaput yang tertinggal atau robek ya. Kemudian kita lihat juga bagian daripada petalnya. Di sini kalau pembuluh darahnya biasanya ada berapa yang menghubungkan dengan bayi? Itu ada 3 ya, biasanya ada 3 pembuluh darah dilihat di sini. Kemudian dilihat bagian petalnya juga, dan kita lihat juga perkirakan panjang daripada tali pusatnya ya. Setelah semuanya dipastikan aman atau tidak ada bagian yang tertinggal daripada plasentanya, kita simpan plasentanya di mana? Di bengkok dulu atau di tempat plasenta langsung ya, dipendil biasanya. Kita simpan dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah apa lagi? Kan itu plasenta sudah lahir. Kita masuk ke mana? Ke kala 4. Ke kala 4 yaitu ya, cek dulu ya perdarahannya ya, apakah normal atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek bagian laserasinya ya. Kita cek bagian laserasinya apakah terdapat luka robekan perineum atau tidak ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat perineum di sisi kanan dan kiri serta tengah ya. Kalaupun misalkan tadi pernah sempat di epis, kita lihat juga ya robekan hasil episnya seperti apa. Dan kita lihat kedalaman lukanya serta perdarahannya, apakah perdarahannya itu aktif dan termasuk luka derajat berapa ini. Biasanya kalau bidan boleh melakukan penjahitan luka perineum itu di derajat berapa? 1 dan 2 ya. Nah, kita periksa. Oh, ternyata ada. Maka tindakan selanjutnya adalah kita melakukan penjahitan. Ya, kalau misalkan tidak ada luka, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pemantauan kala 4. Sebelumnya kita cek dulu
kontraksinya bagus atau tidak. Kemudian kandung kemihnya kosong atau tidak. Setelah itu kita cuci tangan ya. Kita ganti sarung tangannya terlebih dahulu. Ini dimasukkan ke wadah apa? Larutan? Ya. Ke larutan, biasanya kalau sekarang kan tidak apa, kita rendam dulu si si handscoon-nya ya di larutan klorin atau enzimatik, baru kita buang ke limbah infeksiusnya gitu biasanya. Kemudian kita ganti handscoon-nya ya. Handscoon-nya. Kita ganti handscoon-nya dengan handscoon yang baru. Ini bolong ya. Boleh minta satu lagi gak? Itu handscoon-nya. Jadi warna-warni. Ini bolongnya ini. Ada nggak? Oke. Nah, kita pakai handscoon yang baru ya. Ini langsung kita yang handscoon yang pertama itu kita buang ke tempat sampah infeksius. Kemudian kita gunakan yang baru ya untuk melakukan pemantauan kala 4. Ya, pemantauan kala 4 itu meliputi apa saja? Ada tekanan darah, kemudian nadi, suhu, respirasi, kontraksi uterus, dan kandung kemih ya. Tadi kan sudah diperiksa ya kandung kemih dan kontraksinya ya. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Kemudian kita pemeriksaan nadi, kita bisa menggunakan pulse oximetry ya, biar gampang untuk ininya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan suhu ya untuk yang pertama. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan TTV dan kontraksi serta perdarahan? Apalagi? Sebelum itu kita bisa lakukan IMD kalau misalkan bayinya belum di IMD ya. IMD masih kita tetap pantau. Kemudian kita apalagi? Bersihkan ibu dengan menggunakan waslap ya. Nah, kita bersihkan ibu dengan menggunakan waslap ya. Nah, kita bersihkan ibu dengan menggunakan waslap. Kita bersihkan dengan biasanya 2 air ya, kita gitu. Menggunakannya air hangat dan air dingin gitu. Kita bersihkan di bagian dari yang kurang bersih ataupun kurang bersih ke bagian yang lebih kotor ya. Jadi diusahakan dari yang agak sedikit bersih sampai ke yang kotor dulu, dibersihkan dulu. Utamanya di bagian lipatan-lipatan yang ada di bagian kemaluan ibu ya. Kita pastikan semuanya bersih ya. Kemudian kita bantu ibu untuk mengganti pakaian ya. Kita bantu ibu untuk mengganti pakaian. Nah, kemudian pastikan bahwa si ibu tuh sudah merasa nyaman ya. Jadi semuanya sudah dilakukan, si ibunya sudah merasa nyaman, dan proses IMD masih tetap berlangsung kurang lebih selama berapa? 1 jam ya. Kita pasti pantau ibunya juga sama bayinya. Kalau IMD-nya sudah berhasil, bayinya bisa dilakukan asuhan bayi baru lahir normal ya, yaitu seperti apa asuhan bayi baru lahirnya? PITK, pemberian salep mata, PITK, kemudian ya pengukuran berat badan, panjang badan gitu, dan pemeriksaan fisik itu termasuk ke dalam asuhan bayi baru lahir ya. Setelah kita melakukan pembersihan pada ibu, kita lakukan apa? Pemberesan alat-alat ya. Kita bereskan si wadah plasentanya, kita bisanya diberikan kepada keluarga melalui menggunakan kantong ataupun menggunakan pendil ya, kita berikan. Kemudian ini tempat di bengkoknya ada apa? Ada kasa, ada tempat spet. Ini kita ininya kemana? Buangnya tempat sampah infeksius ya. Kemudian untuk yang alat-alat seperti kayak klem, ini kita apa? Di larutan klorin selama berapa lama? 10 menit ya. Kita rendam di larutan klorin. Kemudian untuk termasuk ke dalam box instrumennya juga ya, kita masukkan ke sini juga ya. Semuanya kita masukkan
Kemudian setelah itu baru kita lakukan cuci tangan. Ini kita masukkan ke tempat sampah infeksius ya. Terus kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, langkah yang keempat, langkah yang kelima, dan langkah yang keenam, kuku. Kemudian kita bilas di air mengalir. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan tisu atau handuk kering ya. Nah, baru kita buka APD-nya ya. Apa dulu kita buka? Terus haircuff. Terus nah, ini kemanain kalau ini? Buang ke tempat sampah infeksius. Kemudian kalau ini di tempat-tempat alat-alat yang kotor ya. Kemudian yang selanjutnya apa dulu? Masker. Buang kemana? Infeksius. Terus selanjutnya lepas. Ini dulu apa ini? Sepatu boot dulu diambil ya, diletakkan ataupun nanti untuk disimpan bersamaan dengan alat-alat yang perlu dibersihkan ya. Kemudian kita lepaskan APD ya. Lepaskan APD-nya. Kalau ini kan sekali pakai, kita buang di mana? Kita gulung ya, cara terbalik dan buang di tempat sampah infeksius ya. Seperti ini, misalnya ini di infeksius. Nah, setelah itu apalagi kita lakukan pencatatan dan pelengkapan partograf. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk yang kala 3 dan kala 4. Selanjutnya ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu? Ya. Nggak dijepit. Ya, itu masuknya masih kala 2. Ya. Jadi jepit, potong, tali pusat itu masih termasuk ke dalam kala 2 ya. Kala 3 pas ya. Ya. Jadi pas langsung cek janin ke kedua untuk melakukan oksitosin ya, seperti itu. Ada lagi? Tadi itu kan membersihkan ibu dulu, terus membereskan alat. Jadi urutannya itu bukan alat dulu baru, tapi ibu dulu. Boleh seperti itu, ibu dulu. Dilihat dari situasi dan kondisi ya. Kalau misalkan ini ibu dulu biar merasa nyaman, baru kita beresin semuanya ya. Jadi artinya kita kan gak megang alat-alat dulu ya. Kalau megang alat-alat dulu, jadi membersihkan ibunya kotor gitu. Karena kan takutnya kan ada infeksi gitu ya dari alat-alat ke ibu. Apalagi kan kita sudah ganti sarung tangan, mending bersihkan dulu ibu, baru terakhir ke alat-alat ya. Ada lagi? Udah cukup? Siap nyoba? Siap. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan praktek ke yang hekting. Hekting yang ada robekan ya, derajat 1 dan derajat 2. Boleh untuk kita nyoba dulu yang di kala 3 dan kala 4. Oke? Nanti kalau sudah ini, nanti kita akan mencoba untuk yang hektingnya. Kita siapkan dulu ya. Tinggal nyoba yang ini, mau di tag lagi? Boleh. Tag ini dulu aja ya, yang ini aja ya, biar sekalian nanti udah beres begitu kalian. Oke, sebelum kita berlanjut yang nanti nyoba kala 3, kala 4 dulu, kita mau nyoba dulu yang untuk yang hektingnya ya.